Oke, kita lanjutkan membahas soal selanjutnya dari teks ini. Considering the harmful environmental effects produced by pollution and depletion of natural resources, numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people engage in pro-environmental behaviors. Nah, kita akan ke soalnya. Soalnya, which of the following obviously shows the author's false idea? Soalnya menginginkan kita untuk mencari mana di antara opsi ini yang tidak sesuai dengan teksnya. Ya, kita mulai dari yang A. Researchers have continued to investigate strategies that promote conservation behaviors. Yang A ini membahas tentang researchers. Oke, kita bisa menemukannya di paragraf kedua. Researchers have continued to investigate strategies that promote conservation behaviors. Sehingga pernyataan A ini sesuai dengan yang ada di teksnya. Kita lanjutkan ke opsi B. In the economic perspective, conservation is primarily determined by economic reasons. Nah, kita bisa menemukan economic reasons atau economic perspective ini ya di paragraf ketiga. In contrast, a rational economic perspective suggests that conservation is primarily determined by economic reasons. Sehingga economic perspective ini sesuai dengan yang ada di teksnya. Lanjut ke opsi C. One significant way of meeting such calls involves our behavior as consumers. Yang C ini membahas tentang behavior as consumers. Kita bisa menemukannya di paragraf ke-1. Ya. One significant way of meeting such calls involves our behavior as consumers. Ya, sehingga opsi C yaitu our behavior as consumers itu sesuai dengan yang ada di teksnya. Kita lanjutkan ke D. Public officials should choose one best strategy to conserve environment. Kita akan mencarinya juga di teks yaitu tentang public officials. Kita bisa menemukannya di paragraf kedua. Therefore, public officials should choose one best strategy to conserve environment. Sehingga yang D ini sesuai dengan yang ada di teksnya. Satu lagi yang E. Each of them suggests different strategies for pursuing conservation. Nah, different strategies kita bisa menemukannya di paragraf kedua. Each of them suggests different strategies for stimulating conservation. Oke, kita cek yang E, ini for pursuing conservation, sehingga opsi E ini tidak sesuai dengan yang ada di teks. Oke, sehingga jawabannya yang E. Oke, kita bahas soal selanjutnya. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Nah, soal ini menginginkan kita untuk mencari apa yang dibahas di paragraf sebelumnya. Oke, oleh karena itu kita cek dulu paragraf yang udah ada membahas tentang apa. This finding implies that the light level of consumption of added sugars among teenagers may result in lower levels of high density lipoprotein levels. Jadi paragraf ini membahas tentang added sugars among teenagers. Oke. Di paragraf selanjutnya teenagers with a high level of added sugar consumption at more than 30% of total energy had
49.5 milligrams deciliters milligram DL compared to 54 milligram DL of HDL levels in those with the lowest level of added sugar consumptions. Di paragraf kedua masih membahas tentang teenager dan added sugars-nya. Teenager with the highest level of added sugar consumptions. Nah, berarti di paragraf selanjutnya harus membahas tentang added sugars. Masih membahas tentang added sugar. Ada di opsi mana aja nih? Nah, kalau kita lihat opsinya, maka kita akan mendapatkan pembahasan tentang sugars itu ada di opsi B, juga ada di opsi C. Nah, pembedanya yang B itu adalah caution for high level sugar consumptions, yang C itu researches on sugar consumptions among teenagers. Nah, maka yang masih sesuai dengan temanya adalah yang C, ya, sugar consumptions among teenagers. Oke, kita bahas soal selanjutnya dari teks ini. This finding implies that the light level of consumption of added sugar among teenagers may result in lower level of high density lipoprotein levels. Jadi teks ini membahas tentang consumption of added sugar among teenagers, itu konsumsi gula tambahan untuk para remaja. Nah, di sini juga dibahas tentang result, yaitu hasil, dalam artian di sini adalah efeknya, ya. Yang disebutkan di sini seperti bad cholesterol, lalu ada juga risk in heart disease. Oke, ya. Dan selanjutnya dijelaskan juga tentang kolesterol, unfavorable cholesterol levels. Nah, selain itu juga ada dijelaskan tentang risk for heart disease later in adulthood. Nah, sehingga ditanyakan di sini author's attitude atau sikap si penulis terhadap tulisan ini. Apakah A, disapproving, tidak setuju, yang B, uninterested, tidak tertarik, C, concern atau perhatian, D, positif, atau E, neutral. Maka karena teks ini membahas tentang penggunaan gula tambahan untuk kalangan remaja dan efeknya, maka attitude dari si authors ini adalah concern, yaitu memperhatikan atau perhatian. Oke, kita bahas soal selanjutnya dari teks ini. Based on the passage, it can be hypothesized that the more sugar teenager consume, the bla bla bla. Nah, si soal ini menginginkan kita menemukan korelasinya. The more sugar teenager consume, lebih banyak gula yang dikonsumsi oleh remaja. Nah, semakin apa nih ya? Nah, sekarang kita ke A dulu nih. Higher levels of LDL. LDL ini kita bisa menemukannya di paragraf ke-1, ya, dalam kalimat higher levels of triglycerides and low density lipoproteins atau LDL. Nah, di sini dinyatakan higher levels. Nah, berarti sesuai dengan yang A. Tapi kita cek dulu yang B. Yang B menyatakan lower the risk of insulin resistance. Insulin resistance kita bisa menemukannya di paragraf ke-4, ya. Ini tentang insulin resistance, paragraf ke-4. Dinyatakan di sini overweight or obese adolescents with the highest level of added sugar consumption had increased signs of insulin resistance.
increase itu meningkatkan, sedangkan di pernyataan B lower itu rendah, sehingga pernyataannya salah. Kita lanjutkan ke opsi C. Fewer the signs of high triglycerides level, ya. Triglyceride levels ini kita bisa menemukannya di paragraf ke-1 dengan pernyataan higher levels of triglycerides, higher. Nah, di sini dinyatakan fewer. Jadi opsi C itu salah. D, better the total energy they have. Nah, energi kita bisa menemukannya di paragraf ke-2, ya, dengan kalimat di sini teenager with the highest level of added sugar consumption at more than 30% of total energy had 49.5 mg deciliters compared to 54 mg deciliters of HDL level in those with the lowest level of added sugar consumption, a 9% difference. Nah, di sini ya tidak dinyatakan sebagai better, berarti yang D juga salah. Yang E, less sweet beverage they drink. Yang E ini membahas tentang sweet beverage. Oke, kita bisa menemukannya di paragraf kedua. Di sini dinyatakan previous studies indicate that the largest contributors of added sugar to the diet are surgery beverage. Oke, di sini dinyatakan largest contributors. Nah, di sini dinyatakan less, berarti salah. Sehingga jawaban yang benar dari soal ini adalah A, higher the level of LDL. Soal selanjutnya, what is the summary of passage? Teks ini menceritakan tentang consumptions of added sugar among teenagers. Oke, dengan kesimpulan, the higher consumers of added sugar have more unfavorable cholesterol levels. The concern is long-term exposure would place them at risk of heart disease later in adulthood. Jadi ini adalah membahas tentang consumption of added sugar among teenager, dan higher consumers of added sugar have more unfavorable cholesterol level. Nah, kita cari opsi yang sesuai. Di sini bahwa mengkonsumsi gula tambahan itu dapat atau ada hubungannya dengan kolesterol levels. Ya, kita cari di sini. Nah, kita akan dapatkan nanti apabila kita sudah menelitinya satu-satu. Nah, di sini ada experts have found that there is link between the level of added sugar people consume and their level of cholesterol. This can be harmful in the long term as it might lead to heart disease. Moreover, obese or overweight children with the highest level of added sugar show sign of insulin resistance. Sehingga yang sesuai dengan kesimpulan tadi adalah opsi yang B.